menurunkan berat badan. Sekarang sudah gampang kan mencari rekomendasi makanan yang bisa bikin langsing. Favoritnya biasanya adalah jeruk lemon sama teh hijau. Kedua makanan ini dipercaya bisa membakar lemak dalam waktu singkat. Habis diminum, lemak tubuh diyakini langsung luruh dan hilang. Padahal ini cuma mitos loh Sobat Unyil. Yuk Unyil jelasin deh lewat eksperimen sederhana ini. Kita pakai lemak sapi sebagai sampelnya. Lemak ini kita simpan di kedua wadah dengan berat awal yang sama, masing-masing sekitar 100 gram. Kedua lemak ini lanjut direndam dengan sari lemon dan teh hijau. Air yang digunakan juga sudah disesuaikan dengan kondisi suhu tubuh. Jadi nggak terlalu dingin dan juga panas. Nah sekarang diamkan selama 15 menit. Kira-kira bener nggak nih kedua bahan ini bisa meluruhkan lemak dengan cepat? Oke, time's up. Kalau dilihat sekilas sih keduanya nggak ada perubahan yang signifikan ya. Lemaknya nggak mengecil atau berkurang juga. Bahkan setelah ditiriskan dan ditimbang, beratnya malah bertambah. Jadi kesimpulannya, konsumsi sari lemon dan teh hijau nggak serta-merta membakar lemak dengan cepat ya. Kedua makanan ini sifatnya hanya membantu membakar lemak. Ya kayak suplemen alami gitu deh. Nah, kita kulik mitos dan fakta diet selama 30 menit ke depan yuk. Siapa tahu kelar-kelar PPKM darurat Jawa Bali, dietnya Sobat Unyil pada berhasil dan glow up berjamaah deh. Diet jangan ribet. Si Unyil, yuk kita kemon. Dalam sebuah penelitian, 115 perempuan yang mengkonsumsi ekstrak teh hijau selama 12 minggu memang mengalami penurunan berat badan. Ini karena zat ECGC dalam teh hijau bisa menstimulasi proses lipolisis. Itu loh proses pembakaran lemak dalam tubuh, di mana sel lemak bakal diubah menjadi energi. Dalam penelitian lain yang menggunakan sampel hewan juga menemukan bahwa memberi polifenol lemon pada tikus membantu mencegah peningkatan berat badan. Sari lemon juga terbukti bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan proses lipolisis loh. Caranya, minimal konsumsi 400 ml air putih yang dicampur dengan sari lemon. Waktu paling ideal adalah saat pagi hari ketika perut kosong. Bonusnya, konsumsi buah citrus ini juga bisa support imun di tengah pandemi. Vitamin C di dalamnya bisa menangkal radikal bebas, juga menaikkan sistem imun. Tapi ingat ya, konsumsi lemon sifatnya hanya sebagai penunjang diet. Karena diet sukses untuk mendapatkan berat dan bentuk tubuh yang ideal, harus lewat kombinasi pola makan sehat, olahraga teratur, dan suplemen pembakar lemak yang tepat. Zaman now, selain suplemen alami, sudah banyak nih suplemen pembakar lemak yang super praktis. Gak perlu diseduh lagi, ada yang tinggal dihisap seperti permen malah. Suplemen ini sengaja dibuat praktis karena zat aktif di dalamnya akan membantu membakar lemak kalau diselingi dengan aktivitas fisik seperti berjalan atau berolahraga. Jadi nggak ada deh tuh istilah mager. Efeknya tubuh kita jadi lebih cepat berkeringat deh. Bahan baku suplemen ini adalah zat aktif L-karnitin tatrat dan kromium picolinat. Sedangkan kandungan kromium picolinat fungsinya sebagai suplemen penurun berat badan dengan cara membakar lemak dan karbohidrat. Meskipun bentuknya seperti tablet, tapi jangan dibayangin rasanya pahit kayak obat ya. Nah Sobat Unyil, wajib diingat ya, meski disebut sebagai suplemen makanan yang membantu membakar lemak, tapi permen diet ini nggak bisa bekerja sendiri. Harus dibarengi dengan aktivitas fisik dan olahraga juga.
buat sobat diet yang masih mengandalkan suplemen diet alami. Aslinya Indonesia punya banyak loh, seperti spirulina. Pangan masa pandemi ini terbukti membantu menurunkan berat badan karena kalorinya rendah, proteinnya tinggi, dan mengandung asam amino fenilalanin yang bisa membantu menekan nafsu makan. Wih, mantap! Selain diolah jadi kapsul, spirulina ini juga bisa disulap jadi camilan sehat loh. Jadi Korean garlic bread. Korean garlic bread yang sempat jadi tren kali ini punya tampilan yang berbeda dari biasanya. Lihat kan perbedaan yang original dan yang sudah glow up. Garlic bread yang warna hijau bukan rasa green tea ya, tapi berasal dari bahan pangan masa depan yang kaya protein dan antioksidan. Apalagi kalau bukan spirulina. Spirulina adalah mikroalga, organisme bersel satu yang sudah dikonsumsi selama berabad-abad. Kalau mau melihat wujudnya harus pakai mikroskop. Tapi secara kasat mata, spirulina yang sudah dipanen wujudnya mirip busa gini loh. Ini nih yang bakal diproses hingga menjadi bubuk spirulina yang bisa menjadi campuran pangan. Seperti untuk membuat kudapan kekinian asal Korea gini. Dengan dosis sedikit, berbagai nutrisi bisa kita dapatkan dari si alga biru hijau ini. Proteinnya 55-70%. Lebih banyak dari daging ayam, sapi, dan kedelai. Wih. Olahraga untuk menurunkan berat badan gak harus yang heboh atau harus sewa personal trainer segala kok Sobat Unyil. Bisa banget nih kita lakuin sendiri di rumah. Pas banget kan buat ngisi waktu saat PPKM darurat gini. Bermodalkan matras, kita bisa melatih gerakan yang bermanfaat buat membantu membakar lemak perut. Seperti di 100, single leg stretch, dan double leg stretch. Open the arms and now exhale and again up. Kita juga bisa nih olahraga lompat tali, sekalian nostalgia. Aktivitas kardio ini bisa membakar 750-850 kalori per jamnya loh. Olahraga kardio gini memang jadi favorit para pejuang diet karena terbukti membakar kalori lebih banyak. Tapi bukan berarti jadi pilihan olahraga satu-satunya ya. Yummy. Enak banget loh Mel, permen coklatnya. Melani gak mau. Melan, hello. Aduh, lagi liatin apa sih Mel? Asik banget kayaknya. Hai, Unyil ganggu aja deh. Ini loh Nyil, cakep ya. Body goals banget deh. Unyil, Melan, ada apa nih rame banget? Ini Kak, Melan katanya mau diet. Makannya sayur doang sekarang. Sampai tawaran permen coklat Unyil ditolak. Wah, Melan, makan sayur memang baik, Mel. Tapi jangan cuma sayuran aja. Harus cermat juga milih makanan berprotein lain. Diet ketat gitu nggak baik loh buat anak-anak di masa pertumbuhan kayak kita. Bisa membatasi asupan nutrisi. Lagian, kenaikan berat badan saat masa pertumbuhan itu normal, Mel. Lemak anak perempuan justru meningkat saat masa pertumbuhan, bahkan puncaknya saat remaja. Paling penting sih kita bersyukur sama badan kita sekarang. Yang penting sehat, jangan terpaku sama yang ada di dunia maya. Iya Karsa, daripada kemakan konten sosmed, mending Melan makan camilan Unyil aja deh. Nah, gitu dong Mel. Yuk kita kemon. Siapa sih yang gak mau punya berat dan tubuh ideal? Kayak tante-tante dan kakak-kakak selebriti yang berhasil menurunkan berat badan gini. Turunnya bukan cuma sekilo atau 2 kilogram, tapi bisa sampai puluhan kilogram. Gokil kan? Makanya banyak nih yang nekat coba-coba berbagai metode diet. Dari yang wajar sampai metode diet ekstrim yang gak jelas sumbernya. Seperti diet minum 15 botol minuman probiotik per hari lah, diet kentang lah,
diet rempah lah. Aduh, yang gini-gini tuh jangan diikutin ya Sobat Unyil. Kasihan kesehatan kita loh. Karena sejatinya diet itu berarti pengaturan makanan. Jadi kuncinya adalah menerapkan pola makan yang cara dan sumber makanannya diatur. Nggak boleh asal. Nah, buat yang masih bingung dalam mengatur kebutuhan kalori hariannya, tenang. Sekarang kan sudah ada catering sehat. Mereka lah yang bakal menghitung kalori dan menyiapkan menu sesuai tujuan diet kita. Dalam satu kotak porsi diet ini, setiap menunya sudah diperhitungkan kurang dari 500 kalori. Porsinya memang kelihatan lebih sedikit, tapi asli ngenyangin banget loh. Karena sudah dilengkapi dengan olahan rendah kalori, rendah lemak, tinggi protein, karbohidrat kompleks yang disesuaikan dengan kebutuhan diet setiap pelanggannya. Untuk menghasilkan menu bergizi dan bernutrisi seimbang, bahan bakunya wajib diperhatikan. Sebisa mungkin berasal dari bahan berkualitas. Misalnya sayuran organik, bumbu nggak pakai MSG, nggak pakai pewarna juga pengawet, dan penggunaan minyak sawit diganti dengan olive oil. Kayak menu yang lagi dimasak ini nih, namanya Primavera Mozza Stuffed Chicken. Potongan ayam yang digunakan adalah dada karena lebih rendah lemak daripada paha ayam. Cara mematangkannya bukan direbus, tapi dipanggang menggunakan oven. Sebelum dipanggang, kita kasih mozzarella dulu. Tenang, mozzarella termasuk keju rendah lemak dan natrium. Kalorinya juga cukup rendah kok, jadi nggak perlu khawatir. Karena satu menu ini sudah diperhitungkan kalorinya kok. Untuk sumber karbohidratnya, kita pakai kentang yang dipanggang juga. Meskipun kentang memiliki indeks glikemik cukup tinggi, bukan berarti harus dihindari ya. Asal porsinya seimbang. Karena sejatinya bukan karbohidrat yang memicu kenaikan berat badan, tapi konsumsi terlalu banyak kalori. Selain kentang, sumber karbohidrat favorit lainnya adalah beras merah. Ini karena beras merah punya indeks glikemik yang lebih rendah serta kaya serat. Nah, beras merah dengan kualitas bagus nggak perlu jauh-jauh impor kok. Indonesia sudah punya beras merah unggulan. Berasal dari padi Imbrida Inpari 24 yang dikembangkan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Berbeda dengan beras putih yang melalui proses penyosohan sampai hasilnya mulus dan kinclong, beras merah dipasarkan dalam bentuk beras pecah kulit atau beras soso sebagian, supaya pigmen merah kaya antioksidan yang ada dalam lapisan kulit bekatul masih menempel. Lama waktu penyosohan sangat memengaruhi komposisi nutrisi beras yang disosok. Saat beras merah disosok terlalu lama, warna merahnya akan memudar. Padahal kadar pigmen antosianin justru terlihat dari warna merahnya. Antosianin berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas juga loh. Tapi meski nutrisinya baik untuk tubuh, konsumsi nasi merah juga ada batasannya. Seperti porsi menu diet yang menggunakan nasi merah ini nih. Meski sehat, rasa beras merah memang gak semanis beras putih. Makanya nih, paling mantap disandingkan sama pan-seared salmon yang dimasak dengan bumbu kuning. Beuh, aroma pindang salmon ini nendang deh. Oh iya, gak lupa dilengkapi sayurannya. Ada kubis mini dan tomat cherry yang dimasak sebentar dengan kuah kuning. Kalau bosan dengan menu kebarat-baratan, yuk kita beralih ke menu Korea. Ini jadi salah satu spesial menu nih, yaitu Korean bibimbap. Tapi pakai nasi shirataki yang indeks glikemiknya 0. Untuk asupan proteinnya, nasi shirataki kita sandingkan dengan protein hewani dari daging slice tanpa lemak yang dipadukan dengan bumbu rempah khas Korea. Gak lupa dilengkapi sayuran dan telur di atasnya. Satu sajian ini hanya mengandung 452 kalori. Wow, daebak. Wih, ini alat apa lagi nih, Prof? Tiap minggu ada aja yang baru terus.
Iya dong Nyil, inovasi profesor kan gak ada duanya. Gagal 1, tumbuh 1000. Cara kerjanya gimana, Prof? Oh, ini mesin catering otomatis Melan. Tinggal masukin koin, bekal 4 sehat 5 sempurna, langsung keluar. Wah, Melan mau coba dong, Prof. Oh iya, silahkan dicoba aja Melan. Wah, bekal Melan langsung keluar nih. Ya, masa porsinya dikit begitu sih, Prof? Sini deh, sekarang gantian. Unyil yang coba. Masukin koinnya 1 aja cukup Nyil. Loh, kok begini, Prof? Ya, tolong. Ya, ini kok mesinnya ngamuk sama Unyil sih? Aduh. Yuk, kita kemon. Masih membahas seputar diet, Unyil mau bagi-bagi info penting saat menjalankan diet nih. Buat pejuang diet, jangan lupa menambahkan serat ke dalam menu hariannya ya. Ini bukan mitos loh. Penelitian membuktikan konsumsi 30 gram serat sehari bakal membantu menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Buah plum bisa menjadi salah satu sumber serat ideal. Apalagi buah ini juga mengandung gula sorbitol yang sifatnya laksatif alias pencahar, minim kalori lagi. Buah plum Eropa warnanya merah tua keunguan, teksturnya empuk, rasanya manis, tapi kandungan airnya sedikit. Sementara plum Jepang dan Asia Barat umumnya berwarna hijau kekuningan dan merah merata. Untuk rasanya agak asam manis dan memiliki kandungan air yang cukup banyak. Selain dinikmati langsung, buah yang pertama kali dibudidayakan oleh orang Romawi ini bisa diolah jadi jus sama buah kering. Tapi ingat ya, meskipun manfaatnya banyak, konsumsi buah plum gak boleh berlebihan. Ada efek sampingnya loh, seperti bikin perut begah akibat produksi gas lambung yang berlebihan. Sobat Unyil, memasukkan asupan probiotik ke dalam menu harian juga bisa jadi tips sukses berdiet nih. Penelitian bilang rutin konsumsi probiotik selama 6 minggu, lemak tubuh bisa berkurang 3-4%. Beuh. Nah, minuman probiotik yang satu ini lagi hits banget nih. Kombucha yang dibuat dari fermentasi teh. Minuman probiotik yang satu ini lagi hits banget nih untuk menjaga kesehatan pencernaan. Namanya kombucha. Minuman probiotik biasanya terbuat dari susu yang difermentasi. Kalau kombucha ini terbuat dari hasil fermentasi teh. Wah, cocok banget ya buat yang alergi sama kandungan laktosa pada susu. Kombucha yang sudah dikenal selama lebih dari 200 tahun sekarang disajikan dengan berbagai rasa dan warna. Yuk, kita lihat cara membuatnya. Kita masak dulu ya daun tehnya. Teh yang digunakan untuk membuat kombucha sih bisa menggunakan jenis teh apa saja. Untuk kualitas terbaik, produk ini menggunakan teh oolong dengan kandungan katekin yang berguna untuk membantu pembakaran lemak. Selain teh oolong lokal, bahan-bahan yang digunakan juga simpel, seperti air dan gula. Semua bahan yang digunakan kualitasnya terbaik loh. Wah, air tehnya sudah matang nih. Kalau sudah dingin, baru deh kita saring. Air teh inilah yang akan menjadi kombucha setelah difermentasi selama 1 minggu. Sekilas sih gak ada perbedaan ya teh yang masih segar dengan teh yang sudah berubah menjadi kombucha. Bedanya adalah kandungan bakteri baik dalam kombucha yang dihasilkan dari fermentasi jamur. Rasa kombucha sekilas mirip seperti minuman soda. Ada cita rasa asam segar namun kaya akan vitamin, enzim, dan antioksidan loh. Sobat Unyil, jadi clear ya. Kalau mau langsing memang gak bisa instan, butuh perjuangan dan komitmen yang kuat. Hati-hati juga saat ikut-ikutan tren diet viral yang ekstrim, karena efeknya baru berasa beberapa tahun kemudian. Tubuh kita bisa kehilangan otot, mengalami gangguan pencernaan, sampai gangguan jantung. Kan serem tuh.
Makanya, yuk berdiet dengan benar. Jangan mau hasil instannya aja. Sehat tetap nomor 1 dong. Mantap. Dadah, dadah.